Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan sekarang ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan perkenalkan, nama saya Maryam Tangahu. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan membahas materi tentang tujuan pendidikan pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Baiklah, kita masuk pada latar belakang pendidikan dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan adalah ketentraman. Dengan kata lain, tujuan pendidikan menurut bangsa Yunani adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Ya, baiklah, kita masuk pada definisi tentang pendidikan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ada tokoh Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Dan yang kedua adalah Friedrich Froebel. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif. Tokoh yang ketiga ada John Dewey, yang menurutnya tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Dalam materi tujuan pendidikan terdapat ayat Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Jariyah 51 ayat 56. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenalnya dan supaya beribadah kepadanya. Hal ini diterangkan juga dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Mujahid yang berbunyi, "Aku laksana perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin supaya diketahui, maka aku jadikan makhluk, maka dengan adanya ciptaanku, itulah mereka mengetahuiku." Juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." Quran Surah At-Taubah ayat 31. Pendapat tersebut sama dengan pendapat Ad-Jajjaj, tetapi ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang Ia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa Surah Al-Jariyah ayat 56 menerangkan bahwa jin dan manusia itu diciptakan hanyalah untuk menyembahnya atau beribadah. Dalam hal ini menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk memberikan kebaikan, niscaya orang itu akan memperdalam agama Islam. Dari ayat dan hadis ini menerangkan bahwa manusia diciptakan hanyalah untuk menyembah ibadah kepadanya, dan hanya dengan hidayah atau kebaikannya manusia itu bisa memperdalam agama Islam. Maka tujuan utama diciptakannya jin dan manusia adalah supaya mereka mengenal Allah dan beribadah hanya kepadanya. Mengenal Allah dan beribadah kepadanya sepatutnya dijadikan tujuan utama pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan, ayat ini mengajarkan segala aktivitas manusia itu dikerjakan hanyalah semata-mata karenanya. Misalnya menuntut ilmu hanyalah karenanya. Baiklah, sekian dari saya tentang pemahaman tujuan pendidikan dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.